Mukjizat agung Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting dan agung dalam perjalanan risalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun peristiwa ini setiap tahun kita peringati dan kita selalu mendengar dari ceramah, kiai dan ustadz, namun rasanya tidak ada bosannya. Kita ingin mengetahui yang sebenarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini sobat semua dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apa. Dibukakan segala kemudahan dan keberuntungan. Baik, Sobat Ruh Ilahi, hari ini sebuah kisah riwayat yang merubah tata kehidupan seluruh umat manusia. Inilah awal sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW. Kisah perjalanan yang hingga kini para ahli dan profesional yang berusaha mengungkapkannya, belum ada satupun yang memiliki pandangan maupun pendapat yang mampu melukiskan dan menuliskannya dengan pasti. Sebuah perjalanan yang sangat jauh dan sangat sulit untuk bisa digambarkan, serta akan lemahlah kemampuan akal kita untuk menerima penjelasannya. Namun demikian, kisah ini benar-benar peristiwa yang nyata dan dialami Rasulullah. Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala pada dua surat berbeda di dalam Al-Quran. Perjalanan Isra, yaitu perjalanan di bumi, disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sementara itu, kisah Mi'raj, yaitu perjalanan naik ke langit, disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Najm ayat 13 hingga 18. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra nginda sidratil muntaha ngindaha janatul maqwa is yaksha sidrata mayaksha ma sagol basaru wa matogo laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Kisah Isra dan Mi'raj ini secara terpisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seakan memberikan isyarat bahwa kedua bentuk perjalanan ini adalah perjalanan untuk tujuan yang berbeda sekalipun substansinya sama, yaitu untuk memperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian tanda kebesaran Allah, baik di langit maupun di bumi. Perbedaan tempat penyebutan kedua peristiwa ini oleh Allah dalam dua surat berbeda yang memberikan isyarat bahwa kedua perjalanan ini adalah dua mukjizat yang berbeda. Jika Isra adalah perjalanan yang merupakan mukjizat yang tidak satupun penduduk bumi yang mampu melakukannya, maka Mi'raj adalah perjalanan luar biasa
dan merupakan mukjizat yang penduduk langit pun tidak akan mampu melakukannya. Bukankah disebutkan bahwa Jibril hanya mampu berjalan menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Sidratul Muntaha, sementara perjalanan berikutnya hanya Nabi Muhammad yang bisa melakukannya untuk bertemu langsung dengan Tuhan di tempat yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad saja. Dikarenakan perjalanan ini merupakan mukjizat agung, wajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang perjalanan Isra dan Miraj Nabi Muhammad tersebut. Dia memulai ayatnya dengan ungkapan ta'ajub kekaguman, yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah, seperti terlihat dalam ayat di atas. Demikian itu, karena memang Isra dan Miraj adalah peristiwa yang ajaib dan luar biasa, serta sangat sulit diterima kebenarannya jika hanya diukur dengan ukuran akal dan logika. Perjalanan Isra dan Mirajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjadi bukti nyata kedudukan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah. Demikianlah, dikarenakan pertemuan tersebut atas kehendak Allah dan atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada persiapan dari Nabi Muhammad. Berbeda dengan Nabi Musa alaihi salam misalnya, yang jika hendak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala harus meminta izin dan mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Hal ini seperti dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 142. Wa wangatna Musa salat sina lailatan wa atmamnaha bi kasrin fatama miqatu rabbihi arba'ina lailatan wa qala Musa ahi Harun akhlufni fi qaumi wa asli wala tatabik sabilal mufsidin. Artinya, dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Isra dan Miraj sendiri terdiri dari dua kata, Isra yang secara harfiah berarti perjalanan di malam hari, dan Miraj yang berarti anak tangga yang dipakai untuk naik. Dengan demikian, Isra dan Miraj berarti perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Haram di Makkah hingga Masjid Al-Aqsa di Palestina, dan terus naik menghadap Tuhan hingga sampai batas terjauh yang bisa dicapai makhluk, yaitu Sidratul Muntaha. Sepanjang perjalanan banyak hal yang disaksikan Nabi Muhammad sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya kepada hambanya yang muhsin. Itulah kenapa di akhir surat Al-Nahl Allah menutupnya dengan sebutan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya yang terbaik muhsin. Seperti dalam ayat 128 surat Al-Nahl, Innallaha ma'allazina ataqaw wa allazina hamusinun. Artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tujuan utama dari peristiwa Isra dan Miraj ini adalah untuk menjemput perintah sholat fardu yang 5 waktu. Namun, terdapat beberapa tujuan lainnya, seperti agar Nabi Muhammad melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di alam raya ini, seperti dalam ungkapan linuroyahu min ayatina. Selain itu, tujuan yang tidak kalah pentingnya dari perjalanan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur kekasihnya tersebut, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang ketika itu sedang berduka. Seperti diketahui, ketika itu dalam waktu bersamaan beliau ditinggal dua sosok yang paling dicintainya, yaitu Khadijah istri tercinta, yang dengan penuh kesetiaan menemani beliau menghadapi masa-masa sulit selama 25 tahun, dan Abu Thalib, paman yang selalu melindungi dan membela beliau sejak usia 8 tahun. Khadijah adalah sosok istri
yang tidak akan pernah tergantikan posisinya di hati beliau oleh wanita manapun. Selama 25 tahun menemani Rasulullah yang lebih banyak sulitnya dibandingkan senangnya, namun tidak sekalipun Khadijah menampakkan wajah kesal dan menyesal. Wajar jika selama menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad tidak sedikit pun berkeinginan untuk berpoligami pada saat semua laki-laki boleh memiliki istri tanpa batas ketika itu. Bukan karena cantik dan baiknya paras Khadijah, karena dia menikah dengan Nabi ketika berusia 40 tahun. Namun, disebabkan cinta tulus dan kesetiaan Khadijah yang tidak akan bisa dilukiskan dengan kata-kata. Wajar pula jika di akhir hayat beliau, Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan tentang istana Khadijah di surga. Demikian seperti disebutkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ini Khadijah datang membawa bejana berisi lauk dan makanan. Maka apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam Tuhan dan salamku kepadanya. Sampaikan berita gembira kepadanya bahwa rumahnya di sorga dari permata sudah siap. Di sana tidak ada lagi rasa capek dan penat yang akan dirasakannya." Berbeda dengan sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang dinikahi setelah wafatnya Khadijah, yang terkadang pernah menampakkan wajah kurang puas dengan apa yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks duniawi. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan ayat terkait sikap mereka ini, sekaligus menegur mereka seperti disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika in kuntuna turidnal hayata dunya wa zinataha fatakalaina umatikuna wa usarikuna sarohan jamila. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut petik terbalik dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Seringkali Nabi Muhammad menyebut nama Khadijah di dekat istri beliau yang lain, hingga suatu kali Aisyah pernah cemburu. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata kepadanya, artinya, sungguh dia telah membenarkanku, saat semua manusia mendustakanku, dia telah menolongku dengan segenap harta dan jiwanya. Ketika semua orang menghinakanku, dia telah beriman kepadaku, saat semua orang mengingkariku, dan dia telah menghiburku saat aku terasing sendirian. Wajar ketika Khadijah wafat, Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Sementara itu, Abu Thalib adalah paman yang dengan segenap jiwa dan raganya dikerahkan untuk membela Nabi Muhammad. Semasa hidupnya, tidak seorang pun orang kafir Quraisy berani mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika, orang kafir Quraisy mencoba mendekati Abu Thalib dengan membujuk Nabi Muhammad dengan harta, tahta dan wanita, agar beliau meninggalkan dakwah. Nabi menjawab dengan tegas kepada paman beliau. Artinya, wahai paman, demi Allah jikalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, supaya saya tinggalkan urusan ini, niscaya tidak akan saya tinggalkan, sampai aku menang, atau aku binasa karenanya. Mendengar jawaban Nabi Muhammad, Abu Thalib berkata, teruskanlah wahai anakku, saya akan berada di depanmu sebagai penolong dan pembela. Saya menjamin bahwa tidak seorang pun yang menyakitimu, kecuali akulah orang pertama mencari dan menemukannya. Begitulah perlindungan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajar ketika paman beliau ini wafat, Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang mendalam.
Apalagi kematian paman beliau tersebut hanya berjarak beberapa hari saja dengan meninggalnya Khadijah. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj ini merupakan hiburan untuk beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti bahwa Allah selalu bersama beliau dan tidak sedikit pun meninggalkan makhluk terbaiknya dan merupakan kekasihnya. Tahun duka cita, Am al-Husni. Perjalanan Isra dan Mi'raj sendiri, menurut satu riwayat terjadi pada malam Senin 27 Rajab, tahun ke-10 kerasulan beliau. Tahun itu dalam sejarah Islam dikenal sebagai tahun duka cita, Am al-Husni, bagi Nabi Muhammad. Karena kesedihan beliau atas wafatnya dua orang yang beliau kasihi, Khadijah dan Abu Talib. Setelah kematian Abu Talib, Nabi Muhammad sering dikawal oleh paman beliau Hamzah dan Ja'far, dikarenakan semakin meningkatnya intimidasi dan perlakuan buruk yang diterima Nabi Muhammad dari kaum kafir Quraisy. Begitu juga sejak ditinggal istrinya Khadijah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali tidur di Masjid Al-Haram untuk menenangkan hati beliau. Oleh karena itulah, perjalanan Isra dan Mi'raj ini dimulai dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Hal itu juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika sedang ditimpa kesulitan dan kesedihan, hendaknya kita semakin mendekat ke rumah Allah, karena disitulah ada ketenangan dan keamanan. Pada malam terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di Masjid Al-Haram, diapit kedua pamannya Hamzah dan Ja'far. Malaikat Jibril dan Mikail datang dan mengangkat Nabi, kemudian beliau dibaringkan di dekat Zamzam. Malaikat Jibril kemudian membelah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan hatinya. Malaikat Jibril kemudian meminta 3 bejana air Zamzam kepada Mikail untuk membersihkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kotoran yang ada di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari penyakit rohani dibuang, termasuk kantong hitam al-alaqot al-sauda yang merupakan rumah syaitan yang ada di hati setiap manusia, juga diangkat dari hati beliau. Wajar kemudian jika syaitan tidak kuasa menggoda dan menghadapi beliau. Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan sebanyak 3 kali. Pertama, ketika beliau masih berumur sekitar 4 tahun, saat diasuh oleh Halimah, di mana saat beliau bermain bersama teman satu susuan dengannya, di belakang rumah, malaikat Jibril dan Mikail datang dan mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membelah dada beliau. Kedua, saat beliau akan menerima wahyu di Gua Hiro, malaikat Jibril juga membedah dan membersihkan dada beliau. Dan yang ketiganya, saat hendak diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kembali dada beliau dibedah dan hatinya dibersihkan dengan air Zamzam. Dibedah dan dibersihkannya hati Nabi Muhammad sebelum dibawa menghadap dan menemui Tuhan, sekaligus juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa hendaknya setiap muslim yang bermaksud menghadap Allah seharusnya juga membersihkan dirinya lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada Zat yang Maha Suci, dan secara pasti yang akan boleh dan bisa menemuinya juga sesuatu yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang Maha Bersih hanya akan menerima perkara-perkara yang bersih pula. Hal itu salah satunya ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir ayat 10. Men kana yuridul isata falilahil isatu jamian ilaihi yasnadul kalimut tayyibu wal amalus solihu yarfauhu wa allasina yamkurunas sayyiati lahum azabun syadidun wa makru ulaika huwa yabur. Artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal yang soleh dinaikkannya.
Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Setelah hati Nabi Muhammad SAW dicuci 3 kali dengan air Zam-Zam, maka dimasukkanlah ke dalam hati tersebut hilman, sifat santun, ilman, ilmu, keyakinan, dan islaman, ketundukan. Demikianlah kisah riwayat Rasulullah sebelum terjadinya Isra dan Miraj. Semoga kisah riwayat ini semakin membuka hati dan pikiran kita, dan menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.